Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Edi Kurniawan SPDI. Saya sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah DDI Al-Kausar Loperasian, Kecamatan Pulau Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Samarinda. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah sang pencerah hati, Engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Selamat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sabar selalu tercurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Bapak. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita kembali bertatap muka dalam lanjutan pembelajaran akidah akhlak kelas 7 dengan materi adab sholat dan adab berzikir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa untuk mengambil berkah pada pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa bersama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi adab sholat dan zikir, ada beberapa yang harus dicapai oleh peserta didik. Tapi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, hari ini ada yang tidak turun. Ya, alhamdulillah hari ini semua siswa dapat berhadir pada pembelajaran akidah akhlak kelas 7 materi adab sholat dan adab zikir. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab sholat dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil adab sholat dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan identifikasi, peserta didik dapat menjelaskan contoh adab sholat dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab sholat dengan benar. Yang kelima, terakhir, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat mempraktekkan bagaimana adab sholat dengan benar. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam materi adab sholat dan zikir. Pada kita memahami apa saja nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk memiliki adab bagaimana kita berhubungan kepada Allah. Berikutnya
untuk memperjelas pemahaman tentang bagaimana adab sholat dan zikir, silahkan disimak video, amati, nanti akan kita presentasikan bersama apa yang terkandung dalam video materi ini tentang adab sholat dan adab zikir. Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang membiasakan diri berperilaku terpuji seperti taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak, memasuki bab yang keempat, yaitu tentang memahami adab-adab sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian adab sholat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dalil tentang perintah sholat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang adab-adab sholat. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat. Dan yang kelima, siswa dapat mempraktekkan adab sholat. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Dan tentunya sholat juga bisa menjaga kita dari perbuatan tercela yang mengakibatkan dosa. Poin selanjutnya yaitu dalil tentang perintah sholat. Sejatinya ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat. Seperti Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Dan itu, dalil perintah sholat juga bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya dalam mengerjakan sholat, kita harus memperhatikan adab-adab sholat. Nah, poin selanjutnya ini kita akan membahas tentang adab-adab sholat. Yang pertama, wudhu dalam keadaan. Dalam hal pakaian ini kita dianjurkan untuk memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, hendaknya kita memakai pakaian yang santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Adab yang kedua yaitu menjaga waktu sholat. Dengan artian mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kita dianjurkan bersegera menunaikan sholat dengan penuh semangat dan tidak menunda-nunda jika waktunya telah datang atau masuk waktu sholat, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5,
yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat tersebut terutama adalah masalah meneledorkan waktu sholat. Adab yang ketiga yaitu dilakukan dengan ikhlas, niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Untuk itu hendaknya kita mengerjakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak karena riya atau ingin dipuji atau dilihat orang lain. Adab yang keempat yaitu memakai minyak wangi. Selain memakai pakaian yang baik saat hendak mengerjakan sholat, jika memungkinkan kita juga dianjurkan untuk memakai wangian. Adab yang kelima yaitu sholat dilakukan di tempat yang bersih. Hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan merapikan dan membersihkan tempat sholat, seperti membersihkannya dari najis-najis yang ada, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apapun yang mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, adab yang keenam yaitu khusyuk. Khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di prajurit taat pada komandannya. Poin selanjutnya yaitu hikmah sholat. Setiap muslim yang telah balik dan tidak ada halangan syara diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dasar perintah sholat 5 waktu tersebut bersifat kuat dan pasti, sehingga kelima sholat itu dihukumi dengan istilah fardu. Sholat fardu sebagai ibadah makruh dengan segala ketentuan waktu dan tata caranya telah diletakkan oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut mengandung beberapa hikmah atau keutamaan, di antaranya yang pertama, senantiasa beriman dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hidup bersih karena setiap hendak melaksanakan sholat harus bersuci terlebih dahulu, seperti mandi maupun wudhu. Yang ketiga yaitu senantiasa memiliki keteguhan hati dalam kebenaran dan memiliki hati yang bersih dari segala rasa dan sifat buruk. Yang keempat, menimbulkan ketentraman jiwa dan terhindar dari gangguan kejiwaan maupun stres, karena kita yakin dan merasa ada tempat bergantung dan menyandarkan diri yaitu Allah yang Maha Kuasa. Hikmah yang kelima yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Jelas, karena dalam adab-adab sholat kita dituntut untuk menjaga waktu. Yang keenam, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketujuh, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang telah dijelaskan tadi. Lalu hikmah yang kesembilan yaitu sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Mengapa demikian? Karena bacaan-bacaan di dalam sholat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di halaman 49 kita berikan tambahan penjelasan terkait mengenai masalah adab sholat.
perhatikan. Jadi seperti yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran bahwa sholat itu merupakan adalah ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib sebagai bentuk komunikasi kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kalangan orang banyak pada umumnya, sholat ini seolah-olah menjadi kegiatan rutinitas belaka, bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu melaksanakan sholat dengan tujuan sebagai bentuk rutinitas belaka, kegiatan harian belaka, maka itu tidak menggunakan. Maka dari itu di sini kita belajar bagaimana cara dan adab kita melakukan sholat. Karena sholat yang sudah kita sampaikan tadi bahwa sholat ini sebagai bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memperhatikan beberapa adab ketika kita melakukan ibadah sholat. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat itu. Yang pertama, ya, menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, yang harus kita perhatikan dulu adalah menjaga waktunya. Kalau memang sholat zuhur yang kita laksanakan sesuai dengan waktu. Jangan melaksanakan sholat zuhur ketika akan masuk waktu asar. Jangan juga melaksanakan sholat asar sebelum masuk waktu asar. Jadi harus diperhatikan waktu dan sholatnya. Ketika itu dilakukan tidak sesuai dengan waktu dan batas-batasnya, maka ibadah sholat yang kita lakukan ini tidak mendapatkan ganjaran pahala. Jadi yang harus kita perhatikan yang pertama adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang kedua, memperhatikan tempat sujud. Jadi tempat sujud yang ada dalam sholat ini kita rapikan, dan tempat sujud ini harus betul-betul bersih dari hadas dan najis. Apabila ada hadas dan najis yang terdapat pada tempat sujud kita ini, itu juga menyebabkan batalnya pahala sholat. Yang kedua, memakai pakaian kita yang terbaik. Memakai pakaian kita yang terbaik. Maka dari itu sholat ini jangan hanya menjadi kegiatan rutinitas belaka, kegiatan yang dilakukan setiap waktu itu namanya rutin. Sholat ini harus dianggap sebagai hubungan, bentuk komunikasi kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang harus kita pakai adalah pakaian yang terbaik. Jangan memakai pakaian yang tidak baik. Jadi harus pakai yang terbaik. Terus yang paling utama juga memakai wangi. Jangan yang dipakai untuk bermain dipakai lagi sholat. Dan jauhkan dari pakaian itu tidak boleh ada yang bergambar. Bergambar entah itu gambar di depan atau di belakang, terutama yang di belakang. Karena biasanya kalau ada gambar kita memakai pakaian yang bergambar di belakang, bertulisan di belakang, itu dibaca oleh makmum yang ada di belakang kita. Nah, karena kita ini kan suku punya makmum, jadi harus betul-betul diperhatikan. Selanjutnya adalah kita menyesatkan sama yang bersedih. Jangan menyesat dan bersedih ketika dalam pelaksanaan sholat. Maksudnya harus ada rasa menyesal dan harus ada rasa bersedih ketika kita tidak melakukan ibadah sholat. Entah itu karena ketiduran, entah itu karena lupa, atau dan lain sebagainya. Inilah yang harus menimbulkan menyesal dan bersedih karena tidak melakukan sholat. Jangan menyesal pada saat melaksanakan sholat. Ini akan mengganggu kehusuan pelaksanaan sholat. Dan yang kelima adalah supaya kita ini khusyuk. Khusyuk ini dalam artian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat yang lain. Nabi berikan perintah, salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan di dunia. Maksudnya salatlah seakan-akan ini adalah sholat kita yang terakhir di dunia. Manakala kalau kita ini salat seolah kita berpamitan, niscaya sholat kita ini akan benar-benar kita laksanakan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan dari apapun dan siapa.
bagaimana adab sholat. Silakan. Nah, kalau tidak ada, itu lembar kegiatan peserta sudah kita bagikan ke masing-masing siswa. Silakan kerjakan berdasarkan untuk yang sudah ditentukan. Jawabannya silakan diambil dari video visual yang sudah kita tampilkan dan buku yang sudah kita bagikan. Silakan dikerjakan. Kursinya di ya. Apa indikasi dari Maya ketika Maya ini terkena penyakit malaria gejala? Sama aja tanda-tanda apa tanda orang yang sudah melakukan satu aja dulu yang dikerjakan, satu aja. Menerus risalah menuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam, selamat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah, kasih dan sabar selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Teguhkan Bapak guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, menuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam, selamat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah, kasih dan sabar selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia.
pernah lelah. Guru madrasah, teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu dan bapak, guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah
diperhatikan dulu, perhatikan. Karena ini semua tugas kerja Pak itu dari kan. Jadi untuk belajar kita adab sholat dan zikir. Jadi ada pun kesimpulan kita pada hari ini terkait materi pembelajaran tentang adab sholat dan adab zikir adalah bahwa sholat itu adalah ibadah yang wajib. Sholat itu adalah ibadah yang wajib. Sebagai bentuk apa tadi? Sebagai bentuk komunikasi terhadap Allah. Dan di dalam melaksanakan sholat itu apa yang harus kita perhatikan? Adab. Apa yang harus kita perhatikan? Adab. Jadi dalam melaksanakan sholat yang harus kita perhatikan adalah adab demi untuk menjaga kehusuan di dalam sholat. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya terkait masalah adab zikir. Masih dalam amalan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukup dulu. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Akhir.